Cermin cekung. Cermin cekung tergolong ke dalam cermin lengkung. Dikatakan cermin cekung jika permukaannya mengkilap atau bagian depannya melengkung ke dalam. Di bagian bawah meja priparat pada mikroskop terdapat cermin cekung yang menghadap ke meja priparat yang berfungsi untuk memantulkan cahaya sehingga priparat tampak lebih jelas. Bagian-bagian cermin cekung. Untuk mengetahui bagian-bagian cermin cekung, perhatikan penjelasan berikut. Cermin cekung memiliki titik pusat kelengkungan di M dan titik pusat optik di O. Garis yang menghubungkan antara titik pusat cermin M dan titik pusat optik O disebut sumbu utama atau SU. Jarak dari titik M sampai titik O disebut jari-jari kelengkungan atau R cermin. Titik fokus atau titik api cermin diberi lambang F yang terletak di tengah-tengah garis hubung antara titik pusat kelengkungan cermin M dan titik pusat bidang cermin O, sehingga MF sama dengan OF. Jarak titik O hingga titik F disebut jarak titik fokus cermin atau F kecil. Maka OF sama dengan setengah OM atau F kecil sama dengan setengah R. Cermin cekung dibagi 4 ruang, yaitu ruang yang terletak antara titik pusat optik O sampai titik fokus F disebut ruang 1. Ruang yang terletak di antara titik fokus F sampai titik pusat kelengkungan cermin M disebut ruang 2. Ruang yang berada dari titik pusat kelengkungan cermin M sampai tak terhingga disebut ruang 3. Dan ruang yang berada dari titik pusat optik O sampai tak terhingga di belakang cermin disebut ruang 4. 3 sinar istimewa pada cermin cekung. Ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung, yaitu sebagai berikut. 1. Sinar datang sejajar dengan sumbu utama cermin dipantulkan melalui titik fokus F. 2. Sinar datang melalui titik fokus F dipantulkan sejajar sumbu utama. 3. Sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin M dipantulkan kembali melalui titik pusat kelengkungan tersebut. Melukis pembentukan bayangan cermin cekung. Pada cermin datar, sifat-sifat bayangan selalu sama walaupun jarak benda ke cermin berubah-ubah. Namun, pada cermin cekung, sifat bayangan yang terbentuk bergantung jarak benda yang ada di depan cermin. Ketika kamu terus menggerakkan benda mendekati cermin, maka bayangan lama-kelamaan tidak tampak pada layar, namun tampak dalam cermin dan lebih besar dari bendanya. Kamu dapat menggunakan sinar istimewa sebelumnya untuk melukis pembentukan bayangan cermin cekung. Caranya, yang pertama, mula-mula benda berada di depan M, lalu buat sinar istimewa nomor 1 dan 3. Maka, bayangan yang terbentuk, nyata, terbalik, dan diperkecil. Sekarang, benda kita dekatkan ke cermin sehingga berada di antara M dan F. Kemudian, gunakan sinar istimewa nomor 1 dan buat garis yang menyentuh titik M dan ujung benda. Maka, bayangan yang terbentuk adalah nyata, terbalik, dan diperbesar. Ketika benda semakin kamu dekatkan lagi ke cermin, sehingga berada di antara F dan O dengan melukis sinar istimewa nomor 1, dan buat garis yang menyentuh titik M dan ujung benda. Maka bayangan yang terbentuk adalah maya, tegak, dan diperbesar. Perhitungan cermin cekung. Hubungan antara jarak benda atau S,
Jarak bayangan atau S-aksen dan jarak fokus F pada cermin cekung dirumuskan dengan 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per R. Cermin cekung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar, sehingga disebut cermin positif. Nilai F dan R selalu positif. Catatan, apabila bayangan bersifat maya, maka jarak bayangan bernilai negatif. Ada 3 kemungkinan bayangan yang dibentuk oleh sebuah cermin. Bisa lebih besar atau perbesaran bayangan, lebih kecil, atau bahkan sama dengan bendanya. Perbesaran bayangan adalah perbandingan antara tinggi atau jarak bayangan dan tinggi atau jarak bendanya. Jika tinggi bayangan diberi lambang H aksen dan tinggi benda dilambangkan dengan H, maka perbesaran bayangan dirumuskan dengan M sama dengan H aksen banding H yang sama dengan nilai mutlak dari S aksen banding S. Tanda harga mutlak menunjukkan bahwa perbesaran bayangan selalu bersifat positif. Contoh, sebuah paku diletakkan 10 cm di depan cermin cekung. Jika jarak fokus cermin tersebut 6 cm, tentukan jarak bayangan yang dibentuk dan berapa perbesarannya. Penyelesaian. Diketahui, jarak paku terhadap cermin S sama dengan 10 cm. Jarak fokus cermin cekung F sama dengan 6 cm. Ditanya, jarak bayangan S aksen dan perbesaran bayangan M. Jawab, 1 per S ditambah 1 per S aksen sama dengan 1 per F atau 1 per S aksen sama dengan 1 per F dikurang 1 per S. Masukkan nilai-nilainya menjadi 1 per 6 cm dikurang 1 per 10 cm. Samakan nilai penyebutnya dengan 60, maka 10 per 60 cm dikurang 6 per 60 cm, yang hasilnya 4 per 60 cm. Sehingga S aksen sama dengan 60 cm dibagi 4, yaitu 15 cm. Dengan menggunakan sinar istimewa 1 dan 3, maka bayangan 15 cm ada di sini. Karena jarak bayangan bernilai positif, maka bayangannya adalah nyata, diperbesar dan terbalik. Perbesaran bayangan M adalah H aksen bagi H, yaitu harga mutlak S aksen dibagi S, yaitu harga mutlak dari 15 cm dibagi 10 cm yang hasilnya 3 per 2. Jadi, bayangan berada 10 cm di depan cermin dan ukurannya diperbesar 3 per 2 kali. Penggunaan cermin cekung. 1. Cermin cekung yang paling umum digunakan untuk berdandan seperti di salon, dan dokter gigi menggunakannya untuk melihat gigi. 2. Cermin cekung sebagai pengumpul cahaya pada teropong pantul astronomi. 3. Cermin cekung digunakan sebagai pemantul pada lampu sorot dan lampu senter dengan meletakkan bola kecil di titik fokus cermin cekung parabolik. Sinar-sinar yang terpancar keluar dari bola lampu akan dipantulkan oleh cermin cekung sebagai sinar-sinar yang sejajar dengan sumbu utama cermin, atau sinar istimewa nomor 2. Maka tentu saja sinar-sinar sejajar mampu menyerot lebih jauh dibandingkan dengan sinar-sinar yang tidak sejajar. 4. Cermin cekung juga digunakan sebagai pengumpul energi matahari pada pembangkit listrik tenaga surya.